Balik lagi sama gue Vino Justian. Nah, untuk topik bisnis kelas hari ini, teman-teman nih, ada 10 cara bermain saham yang pas buat para investor pemula. Nah, jadi teman-teman yang mau mencoba menanam saham wajib banget tahu nih, karena kan makin banyak nih ya, kayak coach-coach gitu, mentor-mentor, ataupun kayak bank, asuransi yang menawarkan untuk menjadi pemilik saham gitu, dengan mulai kayak bermain saham menjadi seorang investor ataupun trader di angka yang kecil gitu. Nah, tips yang pertama adalah pilih sekuritas dengan biaya transaksi kecil. Nah, jadi makin kecil biayanya, maka investor juga makin diuntungkan. Bukan berarti yang biayanya besar nggak layak dipilih. Bisa jadi pelayanan mereka terhadap nasabah justru lebih oke, dan aplikasinya lebih bagus nih. Nah, yang kedua, jangan pelit tapi jangan kebablasan juga. Biasa yang kayak orang-orang yang baru mulai main saham gitu, ketika dalam 2-3 hari karena ada suatu kejadian sahamnya melonjak naik, langsung dia menggebu-gebu gitu, kayak harus beli, akhirnya kebablasan gitu. Tiba-tiba besoknya 2 hari kemudian sahamnya anjlok. Ya, nah itu tuh akhirnya bikin depresi juga sih ya. Kalau bisa nih ya, menggunakan kayak uang nih dengan baik. Kalau misalnya mau bermain saham, persentasenya itu kayak 10% lah total uang kas dari rekening kita, dengan catatan itu kayak bukan berasal dari dana darurat. Nah, jadi dengan 10% itu teman-teman nanti bakal bisa berkembang jauh juga kok, kalau memang teman-teman jeli matanya gitu, ataupun nanti teman-teman bakal punya peluang gitu, punya peluang lebih. Misalnya kayak teman-teman udah belajar, oh kayaknya ini nih yang sahamnya bakal meroket kalau ada kejadian ini, oh ini nih sahamnya bakal anjlok nih karena ada corona. Nah, teman-teman bisa banget cari tahu kan. Dan juga kayak pilih saham di indeks LQ45 atau IDX 30. Biasanya saham-saham di indeks 2 itu kayak punya likuiditas yang sangat tinggi. Perusahaan itu kayak fundamental perusahaannya juga dinilai baik. Saham-saham yang emang masuk kayak ke dalam indeks itu juga kayak disebut blue chip lah, emang yang kayak perusahaan-perusahaan yang emang kayak punya fondasi yang kuat gitu, dan punya pasar yang bagus, punya pergerakan yang cukup baik. Nah, dan juga beli saham atau ngomongnya gimana, saham perbankan atau kayak consumer goods. Nah, jadi kayak produk-produk yang sederhana tapi emang mereka yang selalu mencetak laba yang emang selalu signifikan. Misalnya nih kayak Indomie gitu, siapa sih yang kena Indomie? Nah, jadi kalau nggak salah perusahaannya itu adalah ICBP ya kalau nggak salah nih ya guys ya, gue nggak tahu, mohon maaf nih kalau salah. Nah, jadi kayak produknya itu kan emang cukup banyak juga ya yang kayak diminati juga, jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman emang menanam saham di emang pasar yang emang punya perusahaan yang emang punya pasar yang emang jelas gitu, yang emang udah punya penjualan rutin. Kalau rugi, lakukan average down. Nah, jadi ini adalah salah satu strategi investasi dengan melakukan pembelian secara bertahap pas harga lagi mengalami penurunan nih. Jadi teman-teman bisa bikin nilai investasinya turun gitu, jadi nggak terjun bebas, kayak gimana ngomongnya, jadi kayak dibatasin gitulah. Jadi pas harganya lagi turun, teman-teman bisa kayak membeli dalam jumlah kecil gitu, nggak kayak membeli dalam jumlah besar yang katanya makin anjlok gitu. Nah, tentukan mau jadi trader atau investor, dimana trader atau investor ini memiliki sifat keuntungan yang berbeda. Misalnya kalau kayak trader mencari keuntungan dari harga yang kadang nekat turun, kalau investor lebih ke mencari untung yang besar dalam jangka waktu lama gitu, misalnya nanti sekali panen gitu. Nah, harga turun, saatnya kamu membeli karena kemungkinan harganya akan naik lagi di kemudian hari. Nih kayak katanya sih ada saham kayak Unilever, Indofood, Bank BCA sama apa gitu, katanya lagi turun, sementara mereka punya pangsa pasar yang kuat, mereka punya brand yang emang kayak digunakan secara rutin gitu tiap hari, sampo, sabun, makanannya. Nah, itu tuh jadi ada kemungkinan besar mereka akan bangkit lagi, bukan kemungkinan besar ya, saya optimis pasti bangkit lagi. Nah, juga diversifikasi saham, teknik yang digunakan investor mengurangi risiko kerugian.
Jadi kayak belinya itu beda-beda bidang atau beda-beda segmen. Misalnya kayak saham di properti, saham di consumer goods, saham di kayak yang di indeks IQ45 atau indeks 30 yang emang blue chip gitu. Nah itu tuh bisa jadi kayak acuan juga sih ya. Nah yang terakhir adalah pilih saham yang fundamental keuangannya baik. Nah jadi teman-teman bisa nih cari tahu kayak perusahaan yang emang kayak ketika mereka lagi terkena masalah secara global nih, misalnya kayak pandemi corona nih yang kayak masalahnya global ini nih bikin krisis global. Nah teman-teman bisa ngeliat mana sih perusahaan yang emang pertahanannya baik gitu, mereka punya dasar fondasi yang kokoh gitu. Jadi ketika ibarat kayak badai datang menerpa, mereka bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah ini saran terakhir, kalau teman-teman mau bermain saham jangka panjang, nah tiap bulan di stop up aja nih sahamnya sesuai budget, terlepas dari harganya naik atau turun, yang penting kapitalnya besar. Tapi kalau turun drastis ya enak juga sih buat diborong ya. Nah kalau teman-teman yang emang mau bermain saham di jangka pendek, ini saya emang lebih beresiko ya, karena bikin capek juga kayak teman-teman harus ngawasin terus kayak yang kayak sempet trending kemarin kayak binomo gitu. Nah kalau seorang investor jangka pendek, mereka harus tahu nih batas rendah harga saham yang mereka incar, karena dengan kayak memantau investasi informasi seputar industri di portal berita, mereka juga harus mencermati kayak tren fluktuasi juga harga saham yang memang diincar nih. Jadi kadang istilahnya ini disebut trading bukan investasi. Nah jadi disebutnya seorang trader bukan seorang investor. Nah jadi buat teman-teman yang mau menjadi trader ataupun investor, itu tips dan saran ini. Jadi teman-teman gak asal memulai kayak main saham gitu, kayak udah tanam gitu, tapi tanpa acuan yang jelas, kayak asal aja, yang penting brandnya udah dikenal gitu, dan gue punya duit lebih, tanam aja di brand nih, pasti bakal panen. Belum tentu ya, walaupun bisa jadi kemungkinan besar ya sih ya, tapi dengan teman-teman mencermati, belajar lebih dulu, belajar kepada orang-orang yang lebih berpengalaman, belajar terhadap orang-orang yang emang udah lebih hatam lah di bidang itu, teman-teman bisa lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan mau menjadi investor ataupun menjadi seorang trader, mau bermain di blue chip, mau di consumer goods, ataupun mau emang kayak di lahan yang lain juga. Teman-teman pasti kayak lebih berhati-hati lah ya dalam membeli saham itu. Dan jangan lupa kalau bisa nih, bagi yang mau bermain saham kayak main saham aja sih, tapi buat yang mau mulai bisnis juga, kalau bisa kayak ada diversifikasinya gitu. Jadi teman-teman nggak memulai bisnis ataupun bermain saham di satu lahan itu aja gitu. Teman-teman harus berani mencoba di lahan-lahan yang berbeda, karena dengan lahan-lahan yang berbeda itu bisa jadi bisnis itu ke depan semakin besar dan bisa jadi sinkron satu sama lain gitu ya, bisa saling tarik menarik dan mendorong menguatkan. Oke, sekian dulu tips dari gue hari ini.